Shalom saudara, kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Saya ingin menyapa saudara-saudara semua yang setia menonton channel YouTube Revival Fire City. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera tercurah atas Anda semua. Amin saudara. Pada konten kali ini saya akan membahas satu topik yang lain dari biasanya, yaitu tentang kutuk dan sihir. Apa itu kutuk dan sihir? Apa dasar firman Tuhannya? Apa macam-macam dari kutuk dan sihir? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Jadi tonton sampai habis YouTube ini dan Bapak Ibu akan mendapat banyak sekali pelajaran dan banyak sekali pengajaran melalui YouTube ini. Bapak Ibu, mengapa kutuk bisa terjadi? Di mana ayat yang tertulis membahas tentang kutuk? Mari kita buka di Ulangan 28 ayat 21 sampai 22. Ulangan 28 ayat 21 sampai 22. Saya tidak akan membacakan, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Nah, di sini tertulis bagaimana kutuk menimpa kesehatan dari bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mengizinkan kutuk menimpa kesehatan dari bangsa Israel. Kemudian di dalam Ulangan 28 ayat 23 sampai 25 tertulis bahwa itu kutuk yang menimpa keuangan. Kutuk yang menimpa keuangan. Jadi Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Dan kemudian kita buka bersama-sama Ulangan 28 ayat 28 sampai 30. Itu adalah kutuk yang menimpa jiwa, kestabilan emosi, dan juga menimpa keluarga. Kebas dari kita semua. Dan tetapi kita buka di Ulangan 28 ayat 15. Mengapa kutuk itu bisa terjadi? Mengapa kutuk itu bisa menimpa bangsa Israel dan juga kita sebagai Israel rohani? Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini, kutuk yang sudah disebutkan tadi, akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kebas dari kita semua. Bapak Ibu, ada pertanyaan begini. Iya, ini tapi kan di zaman Taurat. Waktu Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu dan sudah menebus dengan darahnya, maka segala kutuk sudah ditebus. Betul sekali bahwa kutuk sudah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi ada firman Tuhan yang berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, karena iblis seperti singa yang mau mengaum mengitari kita, mencari dan menunggu celah sedikit saja terbuka. Iblis itu adalah makhluk yang paling sabar. Nunggu celah sedikit aja terbuka dari orang itu, maka iblis akan masuk untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Masalahnya bukan di darah Yesus. Darah Yesus sudah menebus semua. Tetapi jika manusia itu, jika orang itu tidak berjaga-jaga, maka iblis akan mencari kesempatan. Karena iblis adalah makhluk yang paling licik. Dia tahu darah Yesus sudah menebus semuanya, tetapi dia pura-pura lupa. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan pelajari sama-sama apa sih macam-macam sihir dan kutuk itu. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kutuk itu masuk, harus ada salurannya. Harus ada salurannya sehingga kutuk itu bisa masuk, alias celah yang terbuka. Kita pelajari bersama-sama apa itu celahnya. Sihir yang pertama, kutuk yang pertama adalah evil eyes atau ayin hara. Apa itu evil eyes atau ayin hara? Mari kita buka bersama-sama Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 28 tertulis, Matius 5 ayat 28 tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, itu sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, kutuk itu bisa dilepaskan melalui pandangan mata dari orang-orang yang memiliki hati yang gak benar terhadap kita. Ketika ada orang yang berniat jahat atau nggak suka atau iri hati atau benci, ketika dia memandang, maka itu terjadi kutuk melalui pandangan, yaitu evil eyes atau ayin hara. Nah, di dalam firman Tuhan tertulis bahwa hati manusia itu jika penuh dengan kejahatan, dipenuhi dengan segala macam-macam dosa, yaitu perzinahan, keserakan, dan lain-lain, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, itu semua ada di dalam hati manusia. Jadi hati manusia ini tersimpan banyak amunisi. Jika hati manusia jahat, maka amunisi yang di dalam sini jahat. Dan pandangan mata itu adalah
selongsong untuk menembakkan amunisi yang di dalam hati. Jika yang di dalam hati ini jahat, maka ketika orang itu memandang seseorang, maka selongsong yang ditembakkan adalah hal-hal yang jahat. Dan itu semua menjadi kutuk. Bapak Ibu, hari ini puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengantisipasinya. Bagaimana cara mengantisipasi evil eye tersebut. Cara mengantisipasi evil eye yang pertama adalah kita harus mengerti dan menghidupi prinsip bahwa kita semua ini hanya memiliki hak pakai di dunia ini. Gak ada hak milik. Apa yang kita semua pakai, apa yang semua kita miliki di dunia itu hanyalah titipan dari Tuhan. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu merasa itu milik kita. Karena itu kita beranggapan bahwa itu semua milik Tuhan. Ketika iri hati itu diserang, dilancarkan melalui pandangan mata, maka itu semua akan diarahkan kepada Tuhan. Jadi biasakan mulai hari ini, segala puji, hormat, kemuliaan hanya dialamatkan kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita cuma hamba, kita cuma dititipin. Amin saudara. Kemudian antisipasi yang kedua adalah kita meminta Tuhan lewat penyembahan, pujian dan penyembahan yang intens agar awan kemuliaan itu membungkus kita semua. Jadi lakukan pujian penyembahan dengan intens supaya segala evil eyes itu semua dihempaskan dan dikebas ke alam maut. Amin saudara. Kemudian poin yang ketiga adalah mengaktifkan nama Tuhan. Salah satu nama Tuhan untuk menangkal evil eyes adalah Alef Lamet Dalet. Alef Lamet Dalet. Perkatakan terus berulang-ulang, maka setiap evil eyes yang dilancarkan pada kita semua akan terpental kembali ke alam maut. Kemudian poin yang nomor 2, macam-macam kutuk adalah santet atau sihir. Apa itu santet atau sihir? Di dalam firman Tuhan tertulis ketika Bileam diminta oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel supaya bangsa Israel kalah dalam berperang. Bahkan sebelum berangkat perang, bangsa Israel itu bagaimana caranya supaya kalah. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam contoh cerita Isabel. Bagaimana Isabel mengucapkan perkataan yang menyimpan sihir. Perkataan yang menyimpan sihir kepada Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia yang baru menang terhadap 450 Nabi Baal secara fenomenal. Dia terkena kutuk dari Isabel. Sehingga dia terintimidasi. Dia takut, dia lari bersembunyi. Dan dia ingin bunuh diri. Kebas dari kita semua. Kemudian kita buka bersama-sama di dalam Pengkhotbah 10 ayat 11. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Jadi di ayat ini dijabarkan bagaimana mantra mampu mengendalikan segala sesuatu. Bapak Ibu, lewat mantra dan visualisasi, seseorang bisa melepaskan benda-benda padat untuk masuk ke dalam orang yang disihirnya. Lewat mantra dan visualisasi, lewat foto atau apapun juga, maka orang jahat tersebut bisa melepaskan benda padat masuk ke dalam tubuh orang yang disihirnya. Kebas dari kita semua. Bagaimana cara mengantisipasinya? Poin yang nomor pertama adalah lakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tindakan iman bahwa darah Yesus sudah tercurah untuk kita. Maka ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita aktifkan darah Yesus yang kita minum. Bahwa darah Yesus itu membuat kita menjadi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara rohani. Dalam firman Tuhan tertulis Bilangan 23 ayat 23 bahwa keturunan Yakub itu tidak akan mempan terhadap segala mantra dan tenungan. Jadi kita perkatakan Bilangan 23 ayat 23 bahwa aku adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Aku berhak untuk mewarisi janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Bilangan 23 ayat 23 bahwa aku tidak akan mempan terhadap segala mantra dan tenungan. Amin saudara. Kemudian poin yang nomor 2 adalah kita angkat perisai iman dengan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jika telinga kita selalu mendengar kebenaran firman Tuhan melalui mulut kita, maka itu akan menjadi benteng spiritual di sekeliling kita. Itu akan menjadi benteng yang tidak terlihat, yang akan melindungi kita dari setiap hal-hal yang jahat. Amin saudara. Kemudian poin yang nomor 3 adalah melepaskan diri kita dari setiap belenggu. Ketika Anda merasa Anda keterikat oleh segala sesuatu yang tidak baik, Anda bisa melepaskan ikatan belenggu dengan satu otoritas, yaitu otoritas sebagai anak Allah. Kita perkatakan bahwa kita akan memiliki otoritas sebagai anak Allah, dan kita putuskan setiap ikatan belenggu maupun ikatan jiwa, soul ties dari masa lalu kita. Amin saudara-saudara. Kemudian contoh yang ketiga adalah pelet atau pemikat. Apa itu pelet atau pemikat? Di mana cerita di dalam firman Tuhan bahwa tertulis pelet atau pemikat, yaitu dalam kisah Delilah dan Samson. Arti nama Delilah adalah memikat. Kita tahu bagaimana Delilah begitu mempengaruhi Samson sehingga Samson dibuat menjadi bodoh. Samson yang perkasa, Samson yang tidak terkalahkan, terpikat
oleh Delilah sehingga dia terpancing untuk memberitahukan kelemahannya. Dan disitulah iblis masuk dan Samson hancur saat itu juga. Dan destininya semua tidak tergenapi. Jangan sampai itu terjadi buat kita semua Bapak Ibu. Kemudian poin yang nomor 2 di dalam firman Tuhan, yaitu ketika anak perempuan Herodias menari dan dalam tarian itu ada pemikat sehingga ayahnya ingin menyerahkan apapun, mengabulkan apapun permintaan dari anaknya. Maka anaknya itu meminta kepala dari Yohanes Pembaptis, sehingga Herodes terpikat oleh tarian itu dan dia rela menyerahkan kepala dari Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, pelet dan pemikat itu bekerja lewat pandangan dan pertemuan, lewat sentuhan, lewat musik, lewat tarian, bahkan lewat mimpi yang dipengaruhi oleh spirit inkubus dan sukubus, kebas dari kita semua. Bagaimana cara mengantisipasinya pemikat ini? Yang pertama adalah terus potong kedagingan kita Bapak Ibu. Masing-masing kita mempunyai kedagingan atau hawa nafsu. Yang kita lakukan adalah memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Apa kedaginganmu? Apa kelemahanmu? Engkau cari tahu apa firmannya dan engkau perkatakan firman Tuhan untuk mengkoter semuanya. Sehingga di dalam alam roh semua kedagingan kita sudah dikalahkan dengan perkataan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang kedua adalah rutin melakukan puasa Bapak Ibu. Ketika kita rutin berpuasa, maka kita akan memiliki pengendalian diri. Dan pengendalian diri ini sangat penting untuk mengcounter setiap serangan pemikat dan menutup setiap celah dari serangan dari pemikat-pemikat. Amin, saudara-saudara. Dan poin selanjutnya adalah hidupi diri kita sebagai mempelai Kristus. Ketika kita merasa bahwa hidup kita sebagai mempelai Kristus, otomatis kita ingin mempercantik hidup kita supaya mata dari mempelai kita di surga tertuju kepada kita. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, maka semua akan aman. Semua serangan yang sihir yang diarahkan kepada kita semua akan terhempas dan terkebas. Amin, saudara. Poin yang selanjutnya adalah jika seseorang sudah terkena sihir dari pemikat atau pelet ini, maka dia harus pelepasan. Yang dilakukan ketika pelepasan adalah melepaskan pengurapan kasih Kristus. Mengapa Bapak Ibu? Karena kasih Kristus jauh lebih memikat dari segalanya. Kasih Kristus jauh lebih memikat di atas segalanya. Amin, saudara. Dan ketika seseorang itu sudah terkena juga pelet atau pemikat itu, maka selain dilepaskan, dia harus diberikan identitas yang baru dari pemimpin rohaninya. Apa itu identitas baru? Yaitu nama baptis. Ketika seseorang melepaskan pemikat dengan nama seseorang itu, maka ketika dia diberi nama baru dan identitas baru, otomatis identitas yang lama sudah terkubur dan dia menjalani masa depannya dengan identitas yang baru. Amin, saudara-saudara. Kemudian poin yang selanjutnya kita pelajari tentang jimat atau amulet. Jimat atau amulet. Dalam firman Tuhan tertulis bagaimana Rahel menjadi terkutuk karena dia mencuri berhala dari ayahnya. Rahel mencuri berhala ayahnya dengan tujuan supaya dia diberi keselamatan selama perjalanan. Dan itu membuat Rahel jadi terkutuk. Kemudian poin yang nomor 2 adalah Akan. Bagaimana Akan kena kutuk dari barang-barang tumpasan Kanaan. Ketika orang-orang Israel berperang melawan Kanaan dan barang tumpasan itu dikumpulkan, maka akan terkena spirit dari Kanaan itu, sehingga dia ingin mencuri barang tumpasan tersebut, dan itu yang membuat Israel kalah dalam peperangan. Jangan sampai itu terjadi dalam kita semua. Bapak Ibu, sihir, mantra, dan energi negatif dapat tinggal dalam suatu benda. Hati-hati Bapak Ibu, ketika Anda menyimpan satu benda, maka sejarah yang terdapat dalam benda tersebut dapat terjadi kepada pemilik selanjutnya, dapat terulang kepada pemilik selanjutnya, dan kutuk-kutuk yang ada dalam benda tersebut dapat menimpa kepada pemilik-pemilik selanjutnya. Kebas dari kita semua. Apa antisipasinya? Yang pertama adalah dalam Taurat tertulis bahwa semua barang yang membuat Tuhan murka harus ditumpas, harus dibuang, harus dibakar. Jangan sampai kita simpan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah minta supaya panca indera rohani kita lebih tajam, supaya radar rohani kita berfungsi. Barang-barang apa di rumah kita yang membuat hati Tuhan murka, dan itu semua harus ditumpas, harus dibuang Bapak Ibu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah jika Anda menyukai barang-barang seni, pakai barang-barang seni yang selaras dengan firman Tuhan.
Contoh, ketika Anda menyukai lukisan, jangan menyimpan lukisan-lukisan yang mengandung spirit-spirit jahat, tetapi Anda bisa menyimpan lukisan, itu lukisan malaikat, lukisan gambar profetik, itu jauh lebih bagus. Amin Bapak Ibu, karena firman Tuhan mengandung banyak sumber untuk seni. Ketika firman Tuhan banyak sekali menjadi sumber seni, kita dapat mengambil dari firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita pelajari tentang ramalan atau tenung. Apa itu ramalan atau tenung? Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan tertulis ketika Saul di Endor, dia minta nasihat dari penyihir wanita, seorang penyihir wanita, sehingga penyihir wanita tersebut memanggil familiar spirit dari Samuel, sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan Samuel. Jadi hati-hati Bapak Ibu, setan bisa baca masa lalu melalui familiar spirit seseorang, karena setan ada di masa lalu setiap orang. Modus setan selalu menarik seseorang untuk kembali ke masa lalu, sehingga dia tidak bisa menuntaskan destiny ilahinya. Jadi hari ini kita selalu minta kepada Tuhan, minta hikmat Bapak Ibu, karena setan gak pernah tahu masa depan seseorang. Ketika dia tahu masa depan seseorang, itu karena orang itu sudah percaya bahwa setan itu menjambarkan masa lalunya, sehingga dia buka celah, dia percaya pada omongan peramal itu, sehingga peramal itu bisa punya celah untuk mengubah nasib kita, mengubah destiny dan masa depan kita. Jangan sampai itu terjadi pada kita semua. Bapak Ibu, tujuan setan adalah membuat seseorang terkesima dan percaya ketika menjabarkan masa lalunya, dan setan gak ada di masa depan seseorang. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda ingin mengetahui masa depan seseorang, Anda bisa bertanya kepada orang-orang di hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia kenabian, karena masih ada orang-orang yang punya karunia kenabian yang bisa menjabarkan masa depan berdasarkan dari hikmat dari Roh Kudus. Ketika ada yang original, mengapa Anda harus mencari yang KW di luar Bapak Ibu? Amin saudara. Kemudian antisipasi dari ramalan ini adalah, yang pertama, jangan sekali-kali buka celah. Jangan gara-gara kita penasaran dan kepo, kita browsing-browsing ramalan, browsing-browsing tentang bintang, atau bahkan bertanya kepada para peramal yang sungguhannya. Jangan sampai karena rasa penasaran kita membuka kemalangan, membuka celah, sehingga setan berhasil masuk ke bas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah, kita harus bahasa roh yang intens Bapak Ibu. Bahasa roh yang intens. Ketika kita berbahasa roh sering, maka roh kita akan kuat, maka kita gak akan mudah diserang. Bapak Ibu, Revival Fire City mengadakan program 42 hari berbahasa roh, 30 menit sehari. Bapak Ibu bisa bergabung dan join untuk bergabung bagaimana caranya untuk bergabung dalam program 42 hari berbahasa roh. Nah, itu akan menguatkan roh kita sehingga kita tidak akan mempan terhadap segala mantra dan tenungan. Dan yang selanjutnya adalah bertanya kepada para nabi Tuhan, bertanya kepada orang-orang yang punya karunia kenabian. Jika Anda ingin tahu tentang segala sesuatu, jika Anda ingin bertanya tentang segala sesuatu. Amin saudara. Dan jangan biarkan pikiran Anda kosong. Poin yang terakhir untuk mengantisipasi adalah jangan biarkan pikiran Anda kosong. Ketika pikiran Anda kosong, maka iblis akan masuk dan menguasai pikiran Anda. Jadi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita keluar, ketika kita masuk, itu semua pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka pikiran Anda akan selalu dipenuhi firman Tuhan. Tidak akan ada lagi roh jahat yang bisa masuk ke dalam pikiran kita. Amin saudara-saudara. Baik, hari ini sudah selesai semua. Kita semua sudah tahu bahwa akar dari permasalahan adalah segala sesuatu yang dimulai dari alam yang tidak terlihat, seperti tertulis dalam kitab Ibrani. Tetapi hari ini kita bersyukur karena kita percaya bahwa kuasa darah Yesus sudah menebus semuanya, dan ada kemenangan di dalam darah Yesus. Jadi kita bisa mengambil kemenangan tersebut untuk mengantisipasi setiap kutuk, sihir, dan serangan dari roh jahat. Amin Bapak Ibu, karena kita ditakdirkan lebih dari seorang pemenang. Baik Bapak Ibu, terima kasih Anda sudah menyaksikan konten hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk Bapak Ibu, dan kiranya Bapak Ibu semua untuk like, subscribe, dan komen, juga share YouTube ini jika memberkati dan bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Ingatlah bahwa masa depan itu masih ada. Tuhan Yesus memberkati.